Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelas 10 IPS 1. Di video kali ini, izinkan kami untuk menyampaikan materi tentang malaikat. Mohon disimak ya. Pengertian iman kepada malaikat adalah salah satu landasan agama Islam yang tercantum dalam rukun iman. Salah satunya adalah seorang muslim diwajibkan iman kepada malaikat. Mereka yang memiliki iman kepada malaikat berarti percaya dengan adanya penciptaan malaikat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada malaikat tertulis jelas dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 285. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian juga orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Selain itu, dalam sebuah riwayat hadis juga dijelaskan jika umat muslim ingkar terhadap keberadaan malaikat, maka dikatakan telah keluar dari Islam. Allah berfirman, barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Kata malaikat berasal dari bahasa Arab yaitu malak, berarti risalah atau utusan. Adapun menurut istilah, malaikat adalah makhluk yang diciptakan dari cahaya dan khusus untuk juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mengerjakan semua tugas-tugasnya. Malaikat adalah makhluk yang berasal dari cahaya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin api yang berkobar, dan ada manusia sebagaimana telah dijelaskan kepadamu. HR Ahmad At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Malaikat dalam bahasa Arab yaitu malaikah merupakan makhluk yang memiliki kekuatan yang patuh kepada ketentuan dan perintah Allah. Malaikat adalah ciptaan Allah yang gaib, yang tidak memiliki nafsu dan pikiran, tidak memiliki orang tua, dan juga tidak beranak. Malaikat hanya patuh terhadap apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Sebenarnya, malaikat Allah SWT sangatlah banyak, tapi yang wajib kita imani hanyalah 10. Menurut bahasa, kata malaikat merupakan kata jamak yang berasal dari Arab atau malak, yang berarti kekuatan, yang berasal dari kata masdar ala-alukah, yang berarti risalah atau misi. Kemudian sang pembawa misi biasanya disebut dengan ar-rasul. Malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya, seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Malaikat itu diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari apa yang telah diterangkan kepada semua. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, Tirmizi, dan Ibnu Majah telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rafi Abdu bin Ruhumaid berkata, telah mengabarkan kepada kami, sedangkan Ibnu Rafi berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Razak telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Al-Zuhri dari Urwah dan Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah disebutkan. Ciri-cirinya untuk kalian. Sahih Muslim 2996 sampai dengan 60. Sudah semestinya percaya serta meneladani sifat para malaikat tersebut. Berikut ini beberapa sifat malaikat yang perlu diyakini
dan diteladani oleh umat muslim, yaitu 1. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Selalu berzikir dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. 3. Mengajak dalam kebaikan. Sifat yang dapat diteladani: percaya akan adanya malaikat Allah merupakan sebuah kewajiban bagi umat muslim. Malaikat merupakan hamba ciptaan Allah yang mulia dan pastinya memiliki sifat-sifat yang baik. Sebagai umat muslim yang mengimani adanya malaikat dan memiliki pendekatan spiritual, sudah semestinya percaya serta meneladani sifat para malaikat tersebut. Berikut ini beberapa sifat malaikat yang perlu diyakini dan diteladani oleh umat muslim, yaitu 1. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat memiliki ketaatan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat bahkan merasa takut apabila tak segera menjalankan tugas dan mematuhi perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada surat An-Nahl ayat 50 yang artinya mereka takut kepada Rabb mereka yang berkuasa atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Sifat malaikat juga ditunjukkan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam dan malaikat mematuhinya. Sebagaimana diungkapkan dalam surat Al-A'raf ayat 11, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, Adam, lalu kami bentuk tubuhmu, kemudian kami mengatakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun bersujud kecuali iblis, dia tidak termasuk mereka yang bersujud. Sebagai umat muslim, kita dapat menerapkan sifat malaikat ini dengan selalu taat kepada perintah Allah dan sebisa mungkin menjauhi segala larangan yang kemudian menjadi malaikat sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala idealis dalam hal kesempurnaan ilmu dan perilaku. 2. Selalu berzikir dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat adalah hamba Allah yang paling mulia. Malaikat senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak sedikit pun ingkar darinya. Hal ini diungkapkan lewat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 19. Dan kepunyaannya lah segala yang di langit dan di bumi dan malaikat-malaikat yang di sisinya. Mereka tiada mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tiada pula mereka letih. Malaikat tak berhenti siang dan malam untuk menyembah dan memuji keagungan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini semestinya kita teladani dan terapkan dalam kehidupan sebagai manusia ciptaannya. Kita haruslah senantiasa berzikir dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Agung. 3. Mengajak dalam kebaikan. Sebagai hamba yang mulia, malaikat selalu menyuruh dan mengingatkan manusia untuk selalu berada dalam jalan kebaikan. Malaikat juga turut mengingatkan manusia untuk selalu dalam jalan kebaikan dengan berbagai cara yang mungkin tak disangka oleh manusia sendiri. Para malaikat bahkan juga memohon doa dan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar manusia senantiasa ada dalam kebaikan, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 43 yang artinya, Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, atau memohonkan ampunan untukmu, supaya Dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya atau yang terang, dan adalah Dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, marilah kita sebagai manusia terus berusaha untuk selalu dalam jalan kebaikan, juga terus mengingatkan saudara seiman baik yang mungkin melakukan hal yang kurang baik, namun tentu dengan adab dan cara yang benar pula. Rasa tanggung jawab. Dalam kuasa keimanan kepada malaikat, diyakini adanya malaikat yang mendatangi dan menanyai setiap manusia dalam kubur. Manusia akan dimintai pertanggungjawaban mereka atas apa yang mereka perbuat selama di dunia.
sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Az-Zalzalah surat 99 ayat 6. Pada hari itu manusia keluar dari kuburan dalam keadaan yang bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka belasan pekerjaan mereka. Gimana ini mengandung nilai yang dapat dijadikan dasar dalam menanamkan rasa tanggung jawab atas segala tindakan mereka. Dengan demikian, hal itu memberikan harapan bahwa pembentukan manusia yang beriman dan bertakwa yang diwarnai oleh moral keimanan bukanlah suatu idealisme yang mustahil terwujud. 5. Pengendalian diri dari perilaku negatif terkait dengan pengendalian diri ini. Menurut Al-Mubarakfuri, hadis 2004 halaman 82, terdapat dua pengaruh besar terhadap hati manusia, yaitu pengaruh negatif dari setan dan pengaruh positif malaikat. Setan berupaya mempengaruhi dan menggoda hati manusia untuk berbuat kejahatan, serta mengingkari kebenaran-kebenaran agama. Adapun malaikat, ia senantiasa mengimbangi pengaruh negatif tersebut dan mengalihkannya kepada kebaikan dan penerimaan kebenaran-kebenaran agama. Seperti hal yang diungkap dalam Quran surat Hud surat ke-11 ayat 73. Para malaikat itu berkata, apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat Allah dan keberkatannya dicurahkan atas kamu, hai ahli bait. Sesungguhnya Allah Maha terpuji lagi Maha Pemurah. Dari ayat ini tampak jelas bahwa malaikat pada hakikatnya senantiasa melakukan proses pendidikan sepanjang hidup atau long life education kepada manusia, yaitu dengan mengarahkan dan memberikan stimulasi pada sisi-sisi kebaikan dalam hati manusia. Dengan demikian, orang yang beriman merasakan adanya tuntunan dan kontrol melekat pada diri mereka yang pada hakikatnya berasal dari bisikan-bisikan ilham malaikat.